Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 178 KKN Daring Institut Teknologi Sumatera dengan saya sendiri Tika Diah Rafsanjani dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota dan rekan saya Nathanael Pratama dari Prodi Teknik Sipil akan menjelaskan salah satu materi dari astronomi praktis. Mari kita simak penjelasan video berikut ini. Tujuan pembelajaran yaitu diharapkan setelah mempelajari astronomi praktis ini, siswa dapat memahami ilmu astronomi dan dapat digunakan atau diterapkan di kehidupan sehari-hari sebagai penentu arah dan waktu. Ada beberapa uraian materi dari astronomi praktis, yaitu konsep waktu. Apa sih itu konsep waktu? Konsep waktu dalam kalender atau penanggalan dapat didefinisikan sebagai selang lamanya dua kejadian berlangsung, di mana terhadap satuan-satuan waktu yang telah disepakati secara universal. Konsep waktu itu sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama hari, di mana waktu yang diperlukan oleh bumi untuk menyelesaikan satu kali rotasinya. Yang kedua bulan, di mana waktu yang diperlukan bulan untuk menyelesaikan satu putaran mengelilingi bumi. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah tahun, waktu yang diperlukan bumi untuk menyelesaikan satu putaran matahari. Satuan waktu terbagi menjadi dua, yaitu rotasi bumi dan revolusi bumi. Apa sih itu rotasi bumi? Kita telah tahu bahwa bergesernya posisi bintang tiap menitnya merupakan akibat dari rotasi bumi. Jika kita mau mengukur periode dari suatu bintang berada di menit sampai kembali ke menit lagi, maka akan didapatkan periodenya sekitar 23 jam 56 menit, 1 detik, atau disebut satu hari bintang. Pergerakan semu bintang ini dari timur ke barat, sehingga berdasarkan arah rotasi relatif, maka gerak rotasi bumi dari barat ke timur. Namun, jika yang kita amati adalah matahari, maka periode semu harian matahari bukanlah 23 jam 56 menit 4,1 detik, melainkan 24 jam. Perbedaan ini diakibatkan periode sinodis antara rotasi bumi dan revolusi bumi terhadap matahari yang searah. Revolusi bumi. Apa sih itu revolusi bumi? Bumi bergerak mengelilingi matahari, sehingga posisi matahari cenderung tetap dari hari ke hari, sedangkan posisi bintang berubah hampir 1 derajat per hari. Kita telah sepakat bahwa periode rotasi bumi sama dengan satu hari surya, rata sama dengan 24 sideral hour. Sehingga dengan membandingkan periode revolusi bumi dengan periode rotasinya, maka satu kali periode gerak tahunan bintang dinamakan satu tahun bintang, yaitu sideral years, yang sama dengan 365 hari 6 jam 9 menit 10 detik men second. Perhitungan satu tahun dalam kalender tidak mengikuti periode semu tahunan bintang, melainkan periode semu tahunan matahari, yaitu periode matahari dari titik Aries kembali ke titik Aries. Pada tata koordinat kita telah mengetahui titik Aries bergerak retrograd akibat presisi orbit bumi, sehingga satu tahun menurut sistem ini sama dengan 365 hari 5 jam 48 menit 46 detik men second. Zona waktu. Bagaimana proses pembagian zona waktu? Perputaran bumi pada porosnya mengakibatkan peristiwa siang dan malam, dan tentunya jika suatu daerah mengalami siang, maka daerah lain juga mengalami malam. Karena rotasi bumi adalah 24 jam, maka di bumi ini terdapat 24 daerah waktu.
Ada standar daerah waktu di bumi ialah bujur yang melalui kota Greenwich, Inggris, yang ditetapkan sebagai bujur longitud 0 derajat. Karena keliling bumi 360 derajat, maka tiap selisih 15 derajat terjadi selisih waktu 1 jam. Perbedaan waktu antara suatu daerah terhadap Greenwich dinyatakan dalam selisihnya dengan Greenwich Mean Time atau GMT. Gerhana bulan. Apa itu gerhana bulan? Fenomena gerhana bulan ini merupakan fenomena tertutupnya bulan oleh bayangan dari bumi, sehingga bulan akan nampak terkikis, hingga akhirnya hilang seperti tidak terlihat lagi. Fenomena gerhana bulan ini terjadi ketika posisi bulan, bumi, dan matahari berada pada satu garis lurus yang sama. Terdapat 4 proses terjadinya gerhana bulan. Yang pertama, dimulai ketika bulan yang bersinar terang tiba-tiba tertutup sedikit demi sedikit oleh bayangan hitam. Bayangan hitam tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah bayangan dari bumi itu sendiri. Setelah itu, lama-kelamaan bulan yang bulat tadi akan tertutup, sehingga semakin lama semakin banyak, hingga bulan hanya terlihat sebagian dan semakin lama bumi akan terlihat menyambit. Selanjutnya, setelah mulai menjadi menyambit, lama-kelamaan bulan akan tampak menghilang karena tertutup sepenuhnya oleh bayangan bumi. Ketika saat inilah kita tidak dapat lagi melihat bulan dan bulan seperti sudah menghilang. Kemudian, bulan akan tertutup semua dan tampak seperti menghilang. Setelah itu kita akan menyaksikan bulan kembali muncul dari arah yang pertama kali bulan itu menghilang. Jadi seperti itu siklusnya. Kemudian bola langit. Teman-teman pasti pernah bertanya, apa sih bola langit itu? Dalam ilmu astronomi dan ilmu navigasi, bola langit merupakan bola khayal yang memiliki radius tidak terhingga, yang tampak berotasi serta konsentrik dengan bumi. Penjelasan mengenai bola langit. Untuk memperhitungkan waktu, kita memerlukan pengetahuan dan akan pergerakan benda-benda langit. Jika dilihat dengan mata terbuka atau telanjang mata, benda-benda langit seperti matahari, bulan, planet, bintang, dan sebagainya terlihat seolah melekat pada suatu bola raksasa yang disebut sebagai bola langit. Waktu terbit dan terbenamnya benda-benda langit inilah yang dijadikan acuan perhitungan waktu dengan bola langit. Kemudian jenis-jenis astronomi. Yang pertama ada fase bulan. Apa itu fase bulan? Ketika kita melihat bulan di langit malam, bentuk bulan nampak berubah-ubah ya, dari hari ke hari selama 1 bulan penuh. Bentuk bulan yang berubah ini, pada waktu yang berbeda dalam 1 bulan disebut sebagai fase bulan. Ini merupakan gambaran fase bulan selama 1 bulan penuh, yang dimana ada bulan baru, ada sabit, setengah, lingkaran, bulan purnama, dan lain-lain. Fase bulan. Yang pertama ada konsep fase bulan. Fase bulan terbentuk bukan karena bentuk bulannya yang berubah, perlu dicamkan di sini, tetapi yang berubah adalah arah pandang kita terhadap bulan. Bulan itu tidak menghasilkan cahaya sendiri, yang dimana cahaya bulan merupakan cahaya matahari yang dipantulkan oleh si bulan. Lalu fase bulan itu terdapat 8 fase bulan. Yang pertama adalah bulan baru atau new, sabit awal atau waxing crescent. Yang ketiga ada paruh awal, first quarter. Yang keempat ada cembung awal, waxing gibbous. Yang kelima ada bulan purnama atau full moon. Yang keenam ada cembung akhir atau waning gibbous. Yang ketujuh ada paruh akhir atau last quarter. Dan yang terakhir adalah sabit akhir atau waning crescent. Kemudian ada revolusi bulan.
Bagaimana proses terjadinya revolusi bulan? Saat mengelilingi bumi, ada kalanya posisi matahari, bumi, serta bulan membentuk garis lurus. Dan ada kalanya matahari, bumi, bulan membentuk garis siku-siku. Ketika berada dalam posisi garis lurus, terjadilah pasang purnama atau kenaikan dan penurunan air laut yang cukup jauh dibandingkan dengan tinggi muka air rata-rata. Istilahnya yang kita kenal kalau malam itu terjadi pasang. Selanjutnya ada gravitasi bulan. Efek dari gravitasi bulan. Seperti yang kita tahu, gravitasi bulan terhadap bumi memegang pengaruh besar terhadap terjadinya pasang surut air laut, dan ditambahkan dengan gravitasi matahari juga. Gaya tarik dari bulan menyebabkan air laut mengumpul di bagian bumi yang menghadap ke arah bulan ini. Hal ini kemudian menimbulkan efek di bagian bumi yang menghadap ke arah berlawanan, juga terjadi pengumpulan air laut. Pada belahan bumi yang mengalami bulan purnama, jarak air laut dengan pusat bulan lebih dekat daripada jarak pusat bumi dengan pusat bulan. Hal yang sama terjadi pada belahan bumi yang mengalami bulan baru. Jarak air laut dengan pusat bulan lebih jauh daripada jarak pusat bumi dengan pusat bulan. Ini mengakibatkan gaya gravitasi bulan jauh lebih kuat daripada bumi dalam menarik air laut tersebut, sehingga air laut menjadi sedikit demi sedikit lebih tinggi terhadap permukaan bumi. Inilah yang disebut air laut pasang. Ilmu astronomi sebagai penentu arah. Bagaimana proses menentukan arah dengan astronomi? Salah satu petunjuk arah yang digunakan oleh orang zaman dahulu adalah rasi bintang. Seperti yang sudah kita ketahui pada umumnya, rasi bintang adalah sekelompok bintang yang terlihat saling berhubungan membentuk suatu pola tertentu. Lalu mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa harus rasi bintang? Rasi bintang digunakan sebagai petunjuk arah oleh orang zaman dahulu, terutama para pelaut, karena bintang bergerak secara teratur dan dapat diprediksi. Nah, terdapat beberapa langkah penentuan arah, dan langkah tersebut kita klasifikasikan berdasarkan arah yang mau kita tuju. Yang pertama ada arah utara. Arah utara ini menggunakan rasi Ursa Mayor. Caranya dengan menghubungkan dua bintang yang paling terang di rasi Ursa Mayor dan meneruskan garis tersebut lurus ke arah horizontal. Lalu yang kedua ada arah selatan dengan menggunakan rasi bintang Crux. Caranya adalah dengan menarik garis lurus dari bintang paling atas di rasi bintang Crux ke bintang paling bawahnya dan diteruskan ke garis tersebut ke arah horizontal. Dan yang terakhir adalah arah barat dan timur, yang dimana barat itu untuk ditentukan dengan Orion dan arah timur ditentukan dengan rasi bintang Scorpio. Caranya dengan menarik garis antara tiga bintang yang membentuk rasi bintang Orion dan rasi bintang Scorpio. Lebih disarankan untuk teman-teman memakai rasi bintang Orion, karena rasi bintang Scorpio lebih sulit untuk ditemukan, mengingat bentuk Scorpio yang lebih rumit daripada rasi bintang Orion. Terima kasih atas teman-teman yang sudah mendengarkan. Kiranya apa yang telah kami sampaikan dapat menjadi ilmu yang berguna bagi teman-teman semua. See you di lain waktu.